Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Lukman Haris Kurniawan selaku dosen mata kuliah industri, teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Muhammad Jadi Maulana, NIM 241069001 dari program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian mengenai hubungan kualitas pelayanan service quality dengan kesetiaan pelanggan customer loyalty pada Alfamidi Dharmawangsa Surabaya yang ditulis oleh Yulia Rizky Cahya Saputri dan Holilul Hadi. Presentasi ini adalah sebagai tugas mata kuliah psikologi industri. Next. Untuk slide kedua ini yaitu latar belakang. Industri retail modern di Indonesia berkembang pesat dan persaingan antar minimarket sangat ketat. Alfamidi sendiri memiliki tingkat kesetiaan pelanggan yang relatif rendah dibandingkan pesaingnya. Oleh karena itu, strategi perusahaan ini lebih menekankan loyalitas pelanggan. Namun, permasalahan pelayanan seperti perbedaan harga di rak dan kasir serta promosi yang tidak jelas masih sering dikeluhkan. Next. Pada slide ketiga ini yaitu perumusan masalah dan tujuan. Perumusan masalah dan tujuan penelitian berdasarkan latar belakang tersebut. Perumusan masalah penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara kualitas pelayanan dengan loyalitas pelanggan Alfamidi Dharmawangsa? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kualitas pelayanan secara keseluruhan dan setiap dimensinya terhadap loyalitas pelanggan. Next. Tinjauan pustaka. Dalam penelitian ini, kesetiaan pelanggan mengacu pada konsep Oliver 1999 yang meliputi 4 tahapan, yaitu yang pertama cognitive loyalty, yang kedua affective loyalty, ketiga cognitive loyalty, dan keempat action loyalty. Sementara itu, kualitas pelayanan diukur menggunakan Retail Service Quality Scale (RSQS) yang mencakup aspek fisik, reliabilitas, interaksi personal, pemecahan masalah, dan kebijakan toko. Next. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif korelasional. Sampel penelitian terdiri dari 65 konsumen Alfamidi Dharmawangsa. Instrumen yang digunakan adalah RSQS dengan 26 item dan skala loyalitas pelanggan dengan 8 item. Analisis data dilakukan dengan korelasi person dan Spearman tergantung normalitas data. Hasil statistik deskriptif, yaitu hasil deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata kualitas layanan di Alfamidi Dharmawangsa adalah kurang 12,35%, yang berarti buruk atau ekspektasi pelanggan lebih tinggi dari realita. Semua dimensi kualitas layanan juga menunjukkan nilai negatif. Rata-rata realitas pelanggan adalah 18,26% dari skala 8 sampai 32%.
Yang menarik, hasil uji kolerasi menunjukkan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara kualitas layanan secara keseluruhan maupun tiap dimensinya dengan loyalitas pelanggan. Nilai ini sama dengan 0,652 lebih kurang lebih 0,05%. Ini berarti semua hipotesis penelitian ditolak. Next. Uji tambahan faktor demografis. Namun ditemukan hubungan signifikan antara pekerjaan dan pendapatan dengan loyalitas pelanggan. Mayoritas responden adalah mahasiswa dengan nilai 73,8% dengan uang saku di bawah 3.200.000. Temuan ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya. Pelanggan Alfamidi Dharma Wangsa cenderung tetap berbelanja bukan karena kualitas layanan, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor harga dan lokasi. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan tidak terlalu mempertimbangkan kualitas pelayanan jika daya beli mereka terbatas, terutama dalam kondisi ekonomi global yang tidak menentu, yang mendorong konsumen untuk lebih hemat dan pragmatis. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menemukan bahwa tidak ada hubungan antara kualitas pelayanan dengan loyalitas pelanggan pada Alfamidi Dharma Wangsa. Namun ada hubungan antara jenis pekerjaan dan pendapatan dengan loyalitas pelanggan. Kesetiaan pelanggan lebih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi serta faktor harga dan lokasi. Untuk Alfamidi disarankan untuk mengembangkan strategi khusus bagi segmen mahasiswa seperti diskon atau promo terbatas serta mengevaluasi harga dan transparansi informasi produk. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel dengan berbagai latar belakang ekonomi dan memasukkan variabel seperti harga, lokasi atau pengalaman pelanggan secara digital dalam penelitian mereka. Oke, mungkin ada pertanyaan dari. Nah, jadi di sini bertanya. Di sini selain hasil statistik deskriptif, itu dicantumkan bahwa ada aspek fisik, reliabilitas, interaksi personal, pemecahan masalah, kebijakan itu kan ada angka-angkanya kan. Ya. Jadi otomatis kalau ada minus berarti negatif. Nah, kalau seumpama bedanya pasti ada positifnya dong. Paham enggak? Nah, kok nggak disebutkan? Tolong dong disebutkan positifnya dari dimensi-dimensi kualitas layanan. Nah, ini kan kita hanya membutuhkan ada apa sih kurangnya yang ada di pelayanan Alfamidi tersebut. Nah, jadi untuk dimensi-dimensi kualitas layanan ini kita hanya meneliti tentang aspek fisik, reliabilitas, interaksi personal, pemecahan masalah, dan kebijakan. Jadi untuk positif itu di penelitian tidak tercantumkan. Ini saya menyesuaikan dengan paper yang saya ambil. Jadi untuk positifnya itu tidak ada, hanya negatif saja.
dari pembahasan sampean apa? Intinya. Oh, menurut bahasa aku sendiri. Tidak ada hubungan dengan HTS ya. Pada simpulan ini kan di nomor 1 yaitu tidak ada hubungan antara kualitas pelayanan dengan loyalitas pelanggan. Jadi Alfamidi itu kan bergerak di bidang jasa pelayanan. Sebenarnya itu juga mempengaruhi dengan kualitas pelayanan kita, bagaimana kita cara menghadapi customer dengan baik, cara kita mempersikapi customer bagaimana, dan menyesuaikan dengan SOP yang ada di perusahaan tersebut. Maka di poin yang pertama ini memang tidak ada hubungan antara kualitas pelayanan dengan kualitas pelanggan. Jadi sampean semakin kualitas itu ditingkatkan, pelanggan ya wis sekedar beli doang. Ya pasti pelanggan akan mengingat pada hari itu aja bahwasanya kalau kualitas kita ini memang sangat baik atau tidak, kan perspektif orang berbeda-beda. Itu juga sebenarnya mempengaruhi dengan kualitas pelanggan. Begitu. Ya, sudah. Nah, soal ini, yo wis Pak. Kenapa Alfamidi? Kenapa tidak Indomaret atau Alfamaret, Circle K, Basmala, Biar Simat, Basmala, alhamdulillah. SRC, kenapa Alfamidi? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa Alfamidi? Ya. Pada penelitian ini Alfamidi itu Bermasalah. bukan bermasalah sih, lebih ke mungkin dari pelayanannya yang kurang. Jadi otomatis Alfamidi itu kan kurang adanya pelanggan ketimbang dengan Indomaret, Basmala, dan yang lain-lain. Dari situlah mengapa di Surabaya ini peneliti ini sangat peduli terhadap Alfamidi yang ada di Dharmawangsa Surabaya, karena mungkin faktornya brandnya itu sudah kalah dengan yang lain, soalnya itu memang sangat mempengaruhi. Begitu. Bagian tinjauan pustaka. Ya, kalau mau itu nomor 3. Nah, Kan yang bagian action royalty itu kan disebutkan ada hambatan. Apa itu hambatan? action loyalty yaitu loyalitas tindakan adalah tahap terakhir di dalam model loyalitas pelanggan menurut Oliver tadi, yaitu 1999, bahwasanya di mana pelanggan secara konsisten melakukan pembelian ulang suatu produk atau jasa karena sudah menjadi kebiasaan atau pola perilaku yang berulang. Begitu. Oke.
Menurut saya itu mungkin dari kualitas layanan. Soalnya ini kan bergerak di bidang jasa, otomatis kita setiap hari kan bertemu dengan customer kan, itu juga mempengaruhi. Terus untuk tidak hanya itu, kita mungkin bersaing melewati harga, mungkin harganya agak miring sedikit ketimbang dari brand-brand yang lain. Terus kita juga mengadakan promosi mungkin atau ya lewat media sosial ataupun yang lain. Jadi tidak hanya untuk kualitas layanan saja, kita juga pasti mempunyai perbedaan dengan harga. Jadi begitu kurang lebih dari saya. Sudah semua, Pak. Oke, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf karena saya masih belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.